السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, kita telah mengawali penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam Suratul Mutaffifin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengancam kepada orang-orang yang melakukan kecurangan, dan disebutkan secara khusus orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Dan yang dimaksud curang dalam timbangan seperti disebutkan di dalam ayat adalah orang-orang yang ketika menimbang untuk orang lain dia mengurangi dan tidak memberikan timbangan secara sempurna. Sebaliknya, ketika orang lain menimbang untuk dirinya, dia menginginkan timbangan yang sempurna. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, memasukkan di dalam ayat ini setiap perbuatan di mana seseorang tidak memperhatikan atau tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan lebih memperhatikan bagaimana ia mendapatkan haknya secara sempurna. Dan ini sesuatu yang hampir ada pada diri setiap manusia, di mana dalam urusan mendapatkan hak kita berusaha untuk mendapatkannya secara sempurna, bahkan terkadang kita berusaha untuk mendapatkannya lebih dari yang semestinya kita terima. Tetapi ketika dalam urusan menunaikan kewajiban, terkadang kita mengabaikannya dan tidak berusaha untuk maksimal di dalam menunaikan kewajiban tersebut. Perilaku seperti ini masuk di dalam ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Dan secara khusus juga beliau mengingatkan tentang suami dan istri, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban. Dan peringatan tersebut agar keduanya, suami ataupun istri, tidak hanya fokus bagaimana ia mendapatkan haknya, tapi harus memperhatikan bagaimana ia menunaikan kewajibannya. Demikian pula pada permasalahan-permasalahan yang lain, ketika kita bekerja di suatu tempat, maka
kita tidak hanya memperhatikan bagaimana kita mendapatkan hak kita, tapi juga kita harus perhatian bagaimana kewajiban kita telah tertunaikan secara maksimal. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Kalla ini adalah lafaz yang maknanya tidak menetap pada satu makna. Terkadang kalla ini bermakna haqqan, artinya sungguh benar-benar. Dan terkadang juga kalla bermakna peringatan keras untuk kita menjauhi suatu perbuatan. Dan terkadang juga ada makna-makna yang lain yang terdapat di dalam lafaz kalla, dan itu ditentukan oleh konteks suatu kalimat. Pada ayat ini kalla bermakna benar-benar atau sungguh benar-benar. Kitabal fujjar, catatan atau buku catatannya orang-orang fujjar, orang-orang durhaka. Yang dimaksud dengan orang durhaka di sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, syamilun likulli fajirin min anwa'il kafarah wal munafiqin wal fasiqin. Ini mencakup al-fujjar di sini mencakup segala bentuk kedurhakaan, baik itu berupa kekufuran dengan berbagai macam variannya, dan juga kemunafikan. Itu semua termasuk di dalam al-fujjar. Lafi sijjin, kalla inna kitabal fujjara lafi sijjin. Sijjin secara asal maknanya adalah tempat yang sempit. Makanya penjara dalam bahasa Arab itu namanya sijnun. Sijjin itu adalah tempat yang sempit. Dan yang dimaksudkan dengan tempat yang sempit sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain tidak lain adalah Jahannam. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, jadi ayat yang sebelumnya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ini masih ada kaitannya dengan wailul lil mutaffifin, ya, di mana al mutaffifin ini adalah bahagian dari orang-orang yang fujjar, yang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ancamannya bahwa catatan mereka itu berada di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Dan tahukah engkau apa itu sijjin? Pertanyaan ini adalah pertanyaan lit ta'zim, ya, pertanyaan untuk membesarkan sesuatu. Dan di dalam Al-Quran, ketika sesuatu itu dibesarkan, ada dua sebabnya. Pertama, sesuatu itu dibesarkan karena keagungannya dan ketinggian derajatnya. Dan yang kedua, sesuatu dibesarkan karena kedudukannya yang sangat rendah. Nah, pada ayat ini atau pada ayat wa ma adraka ma sijjin, ini dibesarkan oleh Allah bukan karena kedudukannya yang tinggi, tapi karena kedudukannya yang sangat rendah. Kitabun marqum. Lafaz kitabun marqum ini bukan penjelasan tentang sijjin,
Tapi Kitabun Marqum ini adalah penjelasan tentang kalla inna kitabal fujjar. Seperti apa Kitabul Fujjar? Itu adalah Kitabun Marqum. Apa yang dimaksud dengan Kitabun Marqum? Kitabun Marqum adalah kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabithatu. Kitab atau catatan amal yang di dalamnya tersebutkan seluruh jenis amal-amal keburukan yang pernah mereka lakukan di dunia. Inilah yang membuat mereka tercengang dan terheran-heran dengan buku catatan ini, orang-orang kafir maksudnya, di mana mereka mengatakan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab macam apa ini? Ini kitab yang tidak menyisakan sedikit pun, semua tertulis. Jangankan yang besar, yang kecil pun tertulis di dalam kitab tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memang telah menugaskan malaikat yang tugasnya untuk mencatat amal yang dilakukan oleh manusia. Bahkan amal-amal yang dilakukan oleh hati kita itu juga ditulis oleh para malaikat. Dan dalam permasalahan ini malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat amalan-amalan hati yang dilakukan oleh manusia. Karena amalan bukan hanya amalan yang nampak. Di sana ada amalan-amalan hati yang juga tidak kalah pentingnya. Seperti berniat, seperti mengharap ganjaran Allah, seperti takut terhadap azab, al-khauf. Itu semua merupakan amalan-amalan hati yang seorang muslim sudah bisa melakukannya sebelum melaksanakan suatu perbuatan. Jadi ketika kita ditawarkan misalnya untuk berinfak atau untuk bersedekah, ketika di dalam diri kita muncul rasa berharap untuk mendapatkan ganjaran Allah dari infak dan sedekah yang kita lakukan, maka pada saat kita mengharap itu sudah termasuk bahagian dari kebaikan. Jadi infak belum kita lakukan, tapi ada rasa berharap di dalam diri kita untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan dalam berinfak. Maka di situ sudah tercatat sebagai suatu kebaikan. Demikian pula terkait dengan rasa takut, mencintai, berniat. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Jadi ini adalah kitab yang menuliskan seluruh amal-amal yang dilakukan oleh manusia, dan bagi orang kafir semua keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang kafir melihat catatan mereka, catatan amal mereka, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, karena mereka sudah tahu tidak ada lagi celah untuk bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memperlihatkan kepada mereka seperti apa neraka itu. Dan mereka sudah tahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Di awal ayat wailul lil mutaffifin. Dan lafaz wail ini adalah lafaz yang digunakan oleh Allah untuk mengancam
dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mengandung dosa yang sangat besar. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka, binasa pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Mendustakan yang dimaksud di sini adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan yaumuddin. Ini yaumuddin yang ada dalam ayat ini sama dengan yaumuddin yang selalu kita sebut di dalam suratul Fatihah, Maliki yaumiddin, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Inilah sesungguhnya yang bagi orang beriman untuk selalu memperkuat keimanannya kepada yang namanya hari akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering menyebutkan secara berpasangan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Karena salah satu pendorong seseorang melakukan kebaikan itu karena dia yakin tentang hari akhirat. Dia yakin tentang adanya hari pembalasan. Demikian pula yang mencegah seseorang dari berbuat keburukan itu karena keimanannya, karena keyakinannya yang tinggi terhadap apa yang namanya hari pembalasan. Ketika seseorang ingin bermuamalah yang di dalamnya ada unsur riba dan dia yakin ancaman orang yang bermuamalah riba, maka pasti dia akan berhenti dan dia akan menjauhi yang namanya riba. Apa saja perbuatan-perbuatan dosa, jika di dalam diri seseorang itu terdapat keyakinan yang tinggi akan yang namanya hari pembalasan, maka dia akan berhenti, dia akan menjauhi keburukan tersebut. Dan kalau terlanjur terjerumus di dalam perbuatan tersebut, maka dia akan dengan sungguh-sungguh bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, ketika yakin fadilah balasan yang Allah akan berikan terhadap setiap kebaikan, maka ia akan bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan kebaikan tersebut. Sebagaimana bahkan melebihi daripada kesungguhan kita dalam bekerja. Karena kita tahu bahwa di penghujung bulan kita akan mendapatkan gaji, kita akan mendapatkan keuntungan, maka seorang akan bekerja dengan sungguh-sungguh karena dia yakin kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh nanti di akhir akan mendapatkan gaji. Nah, keyakinan kita terhadap balasan dari Allah itu tidak bisa, harus melebihi daripada keyakinan kita dalam nikmat-nikmat dunia yang dijanjikan kepada kita oleh sesama manusia. Ya, ketika kita bekerja, kita dijanjikan akan mendapatkan sesuatu, ya, dan kita yakin akan hal tersebut sehingga kita bekerja. Ya, kita keluar dari rumah kita jam sekian, pulang jam sekian. Kita korbankan waktu kita, pikiran kita, banyak yang kita korbankan karena ada sesuatu yang kita yakini akan kita dapatkan. Nah, kalau hal seperti itu, ya, keyakinan kita terhadap balasan Allah, maka kita juga akan sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi, karena balasan di akhirat itu sangat berbeda dengan balasan yang ada di dunia. Nah, sehingga kata Allah, celaka orang yang mendustakan hari pembalasan, karena tidak akan ada motivasi di dalam dirinya untuk beramal. Tidak ada motivasi untuk beramal. Sehingga dunia ini kehidupannya ya hanya seperti kehidupan binatang. Tidak ada visi dan misinya, tidak ada cita-citanya untuk mendapatkan surga dan menjauhi neraka.
yang ada di dalam dirinya, ya bagaimana dia menikmati kesenangan yang ada di dunia ini. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah mendustakan terhadap hari pembalasan tersebut kecuali mu'tadin. Ya, mu'tadin ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang ala maharimillah muta'addin minal halal ilal haram, ya, yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Karena ketika seorang melakukan perkara yang diharamkan itu melampaui batas. Jadi ada batas, yaitu hal-hal yang halal, itu adalah batas. Sebelahnya itu adalah hal-hal yang diharamkan. Semakin banyak perbuatan yang diharamkan dilakukan oleh seseorang, maka itu akan semakin menumpulkan keimanannya kepada hari akhirat. Ini bagi orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi semakin banyak maksiat yang dilakukan, baik itu maksiat meninggalkan kewajiban atau maksiat melakukan sesuatu yang dilarang, itu akan semakin melupakan dirinya dari yang namanya hari pembalasan. Ya, dan itu kita bisa perhatikan pada ya mungkin sahabat kita atau tetangga kita atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana keadaannya ketika dia tidak salat 5 waktu, bagaimana keadaannya ketika dia melakukan hal-hal yang diharamkan, mengkonsumsi khamar, berjudi dan sebagainya. Ya, maka semakin banyak ya dosa yang mereka lakukan disebabkan mereka tidak lalai dengan yang namanya hari pembalasan. Ya, nantilah ketika Allah menegur dengan musibah, terkadang sebagian orang kembali sadar, oh ternyata ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-athim ya, illa kullu mu'tadin athim katsirul itsm, banyak melakukan dosa. Ya, dalam tafsiran yang lain, mu'tadin ini dosa dalam bentuk perbuatan, ya, amalan anggota tubuh. Athim itu adalah dosa dalam bentuk ucapan. Ya, intinya dosa itu akan mengikis keimanan kita terhadap hari akhirat. Ya, tapi kalau orang rajin melakukan ketaatan, ya, ingat ya ada orang meninggal, mengantarkan jenazah, itu muncul rasa takutnya. Ya, bagaimana kalau kelak juga berada di dalam kuburan, apakah nikmat yang didapatkan atau siksaan? Ya, ketika di malam hari dia ingat ya bagaimana nanti ketika Allah mewafatkannya, ya apakah dia dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka, muncul rasa takutnya. Dan dari rasa takut itulah ia termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.